Inilah merupakan satu kerinduan kami. Penuhilah hidupku dengan roh-Mu ya Tuhan. Karena Roh Kudus selalu akan menuntun kepada seluruh kebenaran Allah. Hingga kami bukan hanya belajar Alkitab, tetapi kami harus memahami bagaimana isi Alkitab. Tujuannya adalah untuk kami berubah dari karakter, sifat tabiat manusiawi kami menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah, yaitu Kristus Yesus, firman yang sudah jadi manusia. Bimbinglah kami lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak cukup berbangga menjadi orang Kristen, tetapi kami akan bahagia kalau kami kembali serupa dengan gambarnya Tuhan. Itulah Yesus Kristus, gambar dan wujud Allah. Berfirmanlah Tuhan, bimbinglah kami lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa dalam ibadah di rumah. Saya ucapkan shalom, puji Tuhan. Kita ketemu kembali, walaupun jarak jauh, tapi kita bisa tatap muka lewat ibadah online. Kita akan lanjutkan firman Allah yang sudah kita pelajari dalam surat Timotius. Timotius ini anak didik daripada hamba Tuhan Rasul Paulus. Timotius ini seorang yang belajar Alkitab sejak kecil, tetapi harus belajar lebih dalam, belajar kepada kehendak Tuhan, belajar kepada hambanya yaitu Rasul Paulus, karena Rasul Paulus mengajarkan tentang kebenaran firman Allah. Wujudnya seperti apa toh? Kebenaran Allah atau kebenaran firman Allah ini? Apa cukup kita fanatik menjadi orang Kristen? Setia ke gereja, setia melayani? Ternyata tidak cukup. Kita harus benar-benar dididik oleh firman Allah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Sama-sama kita baca dalam surat 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat 14 dan 15. Mari semua kita bangkit berdiri. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iya. Kitab suci, silakan duduk. Kitab suci yang dipelajari oleh Timotius itu akan membimbing kepada keselamatan lewat iman. Baru dalam bentuk bimbingan. Belum pasti sampai. Dibimbing itu bisa mencapai, bisa tidak. Karena apa? Karena bimbingan firman Allah itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi benar-benar dibimbing untuk menjadi seperti Yesus. Yesus firman yang menjadi manusia, Yesus yang dari surga menjadi manusia dan disamakan dengan manusia. Dia ingin menggenapkan firman Allah, menggenapkan hukum Taurat. Maka dia harus mati di atas kayu salib untuk memberikan ajaran kepada umat manusia supaya manusia tidak sekedar beragama tetapi berubah sifat tabiat manusia yang penuh dengan noda dosa.
Dikatakan tetapi ndaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Rasul Paulus mengajarkan firman Allah yang benar, yang dia rasakan, yang dia bisa membuktikan dan menjadi contoh, menjadi teladan di dalam hidup. Jadi ajaran benar itu bukan hanya pengetahuan, bukan hanya perkataan, tetapi wujud dalam satu perilaku. Lewat apa yang dia terima dari Tuhan. Setelah Rasul Paulus belajar Alkitab, belajar kitab suci, percaya kepada Yesus, ternyata tidak cukup percaya kepada Yesus. Dia dibimbing oleh firman Allah untuk berubah karakter, sifat tabiat. Karena yang dari surga hanya Yesus. Kembali ke surga Yesus. Satu-satunya manusia yang dari surga dan kembali ke surga. Karena dia manusia Allah, yaitu firman Allah, Roh Kudus yang dikandung, firman Allah yang menjadi manusia, dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dan dia bangkit dari antara orang mati. Dia kembali naik ke surga. Nah, ajaran yang terakhir adalah ajaran salib. Ajaran pertama iman. Pertama, kitab suci mengajarkan untuk percaya kepada Yesus. Dengan tanda-tanda mujizat, tanda ajaib, diteruskan. Ajaran yang kedua, pengharapan, iman. Pengharapan yang terakhir, kasih. Kasih ini wujudnya adalah korban. Allah mengasihi manusia, wujudnya Allah mengorbankan dirinya, bukan hanya memerintah, bukan hanya mengajar untuk jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta dan lain sebagainya. Tapi kasih Allah diwujudkan dalam bentuk keteladanan, pengorbanan. Bapa menyerahkan anak yang dikasih anak tunggal, Yesus Kristus. Bukti kasih Allah. Allah mengasihi manusia, mengorbankan anaknya. Nah, inilah yang akan mengubah hidup manusia berkarakter Allah, bertabiat Allah, berubah rupa menjadi rupa Allah. Kita baca Filipi 3 ayat 17 dan 18. Surat Filipi 3 ayat 17 dan 18. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, ini kata Paulus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kenapa Paulus bisa menjadi teladan? Dia di dalam ajaran yang benar. Bukan hanya diajar kitab suci seperti Timotius, sejak kecil diajar kitab suci. Tapi Paulus meningkat menuju kepada ajaran yang benar. Ajaran yang benar ini banyak yang menolak. Mari ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru ini. Orang Kristen yang belajar kitab suci, yang belajar Alkitab, bahkan sejak kecil dididik sekolah minggu. Tapi kalau sudah sampai kepada ajaran salib,
ajaran korban, ajaran mengasihi, banyak yang menolak. Banyak yang berseteru. Paling enak daging itu mengikuti maunya sendiri. Ingin masuk surga, tapi mau berjalan menurut kehendaknya sendiri. Bukan mau mencontoh yang sudah ke surga. Tadi saya katakan, yang sudah naik surga hanya Yesus. Ini menjadi contoh. Nah inilah dicontoh oleh Rasul Paulus dan dicontohkan kepada Timotius, dicontohkan kepada kita semua. Kalau kita tidak masuk di dalam pengajaran salib menolak, kita tidak pernah mengalami kelegaan. Tidak pernah mengalami kebahagiaan. Tidak pernah mengalami hidup damai sejahtera. Penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kebingungan, dan lain sebagainya. Karena menolak ajaran salib. Ajaran salib ini akan membawa kepada kita hidup yang begitu dalam kelegaan, dalam damai sejahtera, dalam kebahagiaan. Walaupun apapun yang kita hadapi, semua kekuatan apapun sudah dipatahkan oleh salib Tuhan. Injil Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, kata Yesus. Semua yang letih lesu karena banyak masalah dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Aku Yesus lemah lembut. Dan rendah hati. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Iya. Kuk yang dipasang salib, yang diajarkan itu enak. Tetapi harus mau belajar kepada Yesus. Ketika Yesus menolak salib, dia begitu penderitaan luar biasa di Taman Getsemani. Tetapi setelah berkata, dia berdoa, kalau boleh cawan ini jangan ku minum Bapa. Tapi bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu. Baru dalam kelegaan. Akhirnya Yesus disalib. Dan setelah Yesus disalib, darahnya habis. Akhirnya tinggal air yang keluar. Dia berkata, sudah selesai. Tugas akhir adalah salib. Untuk mengubah orang-orang yang belajar Alkitab. Untuk mengubah orang-orang Kristen. Untuk mengubah pengajar-pengajar Alkitab termasuk saya ini. Tidak mungkin akan berubah sifat tabiat. Tidak mungkin akan berubah karakter. Kalau menolak ajaran salib. Dan tidak mungkin menghadapi situasi yang menggemparkan dunia sekarang. Virus corona yang diberitakan belum ada obatnya. Berapa yang terkena virus corona? Siapa yang kena virus corona? Orang pada takut mendekat. Karena katanya, kata orang pinter atau tidak tahu, penularannya hebat dahsyat. Takut. Hingga hidup itu penuh kekhawatiran, penuh kebingungan, tidak tenang. Tetapi yang membuat tenang adalah jika kita anggap semua itu merupakan satu salib mengubah karakter hidup kita. Kita yang tadinya jahat berubah jadi baik. Yang tadinya kasar menjadi lembut. Yang tadinya sombong tinggi hati menjadi rendah hati. Akan mengalami ketenangan. Semua yang terjadi dalam dunia
Tidak ada yang bisa mengalahkan ajaran salib. Ajaran salib adalah ajaran terakhir untuk mengubah karakter manusia yang penuh kekhawatiran, yang penuh kebimbangan, yang penuh ketakutan akan jadi pasrah. Jadilah kehendakmu. Tuhan tidak pernah berkehendak yang jahat, tidak pernah. Kehendak Allah selalu baik. Kalau kita di dalam jalurnya yang benar, jalur yang baik, kita akan menerima upah yang baik. Tetapi kalau kita hidup di dalam jalur yang tidak baik, kita akan menanggung akibatnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, sudah genap atau sudah selesai. Kita akan melihat orang yang mencintai ajaran salib, bagaimana hidupnya. Ini contoh, ini teladan manusia biasa. Tapi mencintai ajaran salib, saya kalau mencintai ajaran salib, saya akan berubah karakter saya. Hidup saya yang penuh kekhawatiran, hidup saya yang penuh ketakutan, hidup saya yang penuh kebingungan. Tidak pernah akan bingung. Karena apa? Di dalam dia ada kecukupan kebutuhan. Aku memiliki makanan yang kamu tidak kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Yesus mengubah karakter manusia yang dikuasai oleh dosa. Hawa nafsu daging akan diubah supaya berubah menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ini contoh Galatia 2 ayat 18 sampai 21. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Teruskan. Namun aku hidup. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup yang kuhidupi sekarang ini hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku. Ya. Dan menyerahkan dirinya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini Paulus, seorang ahli Taurat. Jadi belajar Taurat, belajar kitab sejak kecil. Dia sosok seorang sarjana, jadi tangan kanan imam besar. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dan tujuannya ada surat mandat membunuh orang-orang Kristen. Tetapi di tengah jalan ditemui oleh suara Yesus. Hai Saulus, Saulus, kenapa kau aniayakan aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniayakan. Setelah Paulus mendengar suara Kristus, berjumpa dengan Yesus lewat suaranya, lewat firman-Nya seperti saudara semua ini, berjumpa Yesus lewat mendengar suaranya, lewat khotbah saya. Dan saudara bisa sadar akan mengalami seperti Rasul Paulus berubah. Ya, dia katakan, dia hidupku yang kuhidupi sekarang, hidup oleh karena Kristus. Berarti kalau Kristus sudah ada di dalam Paulus, perilaku perbuatan Paulus tidak seperti dulu lagi menjadi pembenci, menjadi pembunuh, menjadi pemfitnah, tetapi penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kebaikan, dan
bisa menjadi teladan. Bukti bahwa Kristus ada dalam aku, kita mampu menolak dosa. Tapi kalau kita masih suka berbuat dosa, berarti kita belum memiliki Kristus. Sudah menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, tapi belum memiliki. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Orang Kristen yang tidak mau meningkatkan ajaran salib, orang Kristen akan menghadapi sesuatu dan dia ingat di belakang. Ingat perkara yang sudah-sudah, yaitu perkara-perkara dunia. Seperti siapa? Seperti istrinya Lut. Ketika Lut berpisah dengan Abraham, memandang lembah Zoar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Pandangannya hebat luar biasa. Tetapi namanya dunia bisa berubah sekejap. Tempat-tempat wisata dibangun, ramai luar biasa. Dengan adanya virus corona, cepat menjadi sunyi sepi. Tidak ada harganya. Yang biasanya menghasilkan satu hari sekian ratus juta, atau mungkin sekian miliar. Nol, tidak ada penghasilan. Dunia mudah berubah. Entah lewat gempa bumi, entah lewat apa, banjir, entah lewat apa, mudah berubah. Itulah sebabnya kita perlu memiliki yang tidak berubah, yaitu firman Allah. Ayo kita baca dalam Lukas 17 ayat 32. Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Tuhan berfirman, keluarlah dari Sodom Gomora kepada Lot, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, istri Lot, tapi jangan menoleh ke belakang. Ternyata istri Lot melanggar, menoleh ke belakang. Apa jadinya? Menjadi tiang garam. Garam tidak ada AC-nya. Hidup yang tidak berguna sama sekali. Oleh sebab itu kita perlu belajar semua. Sejarah keberhasilan, sejarah kegagalan. Kegagalan orang yang ikut Tuhan yang percaya kepada Alkitab, tapi tidak ditingkatkan didikannya kepada ajaran salib. Tidak berubah karakter hidupnya, masih tetap sama dengan manusia daging yang penuh dengan dosa. Jangan berharap kita akan bisa masuk surga, hanya bangga dengan berkat-berkat badaniah, dengan kehebatan, mujizat-mujizat, dan lain sebagainya. Tapi sifat tabiat karakter kita tidak berubah. Tidak ada arti apa-apa. Tetapi kalau kita diubah lewat ajaran salib, kita akan menjadi orang yang terangkat. Menjadi orang yang terhormat, dihormati oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Seperti siapa? Seperti Yesus. Yesus Allah, tapi dia disamakan diri dengan manusia. Bahkan memakai rupa seorang hamba. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Kita baca Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Ya, manusia kalau sudah
Mungkin diberkati, mungkin punya kedudukan, mudah rubah, mudah lupa, menjadi sombong. Tapi Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Teruskan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus tidak ada yang menandingi. Karena nama Yesus mampu menyelamatkan. Nama manusia siapapun tidak bisa menyelamatkan orang. Tidak bisa membawa kepada kerajaan surga. Nama Yesus mampu menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Teruskan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini ketetapan Allah. Soal orang percaya dan tidak itu hak siapapun. Ya, orang yang sudah percaya kepada Yesus murtad banyak. Itu haknya. Tetapi ketetapan Allah dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus di atas segala nama Musa. Nama Elia, nama nabi-nabi, nama siapapun. Nama Yesus di atasnya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ini Yesus mati. Karena kematian Yesus dikatakan, makananku kamu tidak kenal. Ketika Yesus diberi makan oleh para murid, aku punya makanan yang kamu tidak kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Bapa adalah untuk mengembalikan manusia yang penuh dengan dosa. Gambar rupa Allah hilang sama sekali. Ini akan dikembalikan supaya saya bisa memiliki gambar dan rupa Allah hanya karena Yesus yang bisa membangun, yang bisa memperbaiki, yang bisa mengembalikan kita. Hanya Yesus, satu-satunya nama, tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang ditugaskan oleh Allah untuk mengembalikan, untuk membangun manusia yang sudah berkarakter dosa. Paling gampang berbuat dosa, tapi paling sukar berbuat kebenaran. Cara membangunnya bagaimana kita baca? Dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuh Kristus. Gereja Tuhan, manusia, Yesus sebagai kepala. Orang berkata, Tuhan aku mau mengikut kemana saja engkau pergi. Jawab Yesus, serigala ada liang, burung ada sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Kepala letaknya di tubuh. Kepala ini rupa Allah, gambar Allah, tubuh berperilaku sesuai dengan mandat kepala. Jika kita tidak dibangun oleh salib, oleh korban Kristus, jangan harap kita bisa berperilaku seperti Kristus. Tidak bisa. Jangan harap kita bisa menolak dosa.
Tetapi kalau kita sudah dibangun oleh korban Kristus, mati dan bangkit. Yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya. Orang-orang Farisi berkata, 46 tahun rumah ini dibangun, tapi akhirnya untuk jual beli. Mencari keuntungan secara finansial. Tetapi rumah Allah untuk ibadah. Saya dan saudara untuk ibadah. Maka ibadah di rumah tidak menjadi masalah. Yang penting saudara dibangun oleh Tuhan. Menjadi rumah Allah, menjadi baitnya, yaitu tubuhnya, dimanapun saudara berada. Bisa menunjukkan gambar Allah, itulah Kristus sebagai kepala. Wujud Allah, itulah Kristus sebagai kepala. Dan tubuh kita berperilaku seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini nanti akan jadi wujud nyata. Tapi kalau manusia masih mudah tergoda, terseret dosa ke sana kemari, berarti kita belum dibangun. Apalagi pandangan kita hanya perkara finansial, perkara uang, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya. Ini orang Kristen yang belum dibangun. Rasul Paulus katakan, karena Kristus semua aku anggap sampah. Kenapa dia katakan sampah? Gedung yang megah ini, kalau nanti sudah sampai saatnya bumi dijungkir balikkan jadi sampah. Tempat-tempat yang dibangun luar biasa sekarang ini, kalau sampai waktunya akan dijungkir balikkan oleh Allah, menjadi sampah. Tidak ada arti apa-apa. Semua yang punya kedudukan akan menjadi tidak ada arti. Yang berarti hanya keselamatan jiwa. Ini paling berharga yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita tukar dengan apapun. Itulah sebabnya seorang pemberita firman seperti Paulus harus paham ajaran yang benar, ajaran salib harus paham. Paulus disalib bersama dengan Kristus. Orang yang paham firman Allah akan menerima salib dan itu harus tidak bisa ditolak. Kalau saya mau dipakai Tuhan, aku tidak bisa menolak ajaran salib. Karena ajaran salib itu menjadikan saya mengerti rahasia Allah, paham rahasia Allah. Dan kalau sudah mengerti rahasia Allah, semua yang ada di dunia ini, bentuk keindahan seperti apapun, emas, perak, mutiara, semua menjadi sampah. Yang paling berharga hanya keselamatan jiwa. Orang yang paham firman Allah, orang yang belajar pada firman Allah, paham Yesus anak Allah, dan yang disalib, mati di atas kayu salib, hanya Yesus. Kali itu seorang pengajar, seorang pendeta, seorang gembala seperti saya paham, maka jemaat dibangun oleh Allah. Kenapa jemaat sulit untuk melakukan firman? Pendetanya saya tidak paham terhadap firman Allah. Tapi kalau saya paham firman Allah, walaupun mungkin saya tidak pernah besuk, tapi saya berdoa, mendoakan karena saya paham pada Tuhan. Tuhan akan datang membangun gerejanya, membangun tubuhnya. Di mana berada sidang jemaat akan berubah perilaku, karakter menjadi serupa dengan Allah. Matius 16 sampai 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini Simon Petrus paham. Yang lain menganggap Yesus itu hanya nabi. Tidak, Petrus paham. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus kan? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Terus? Dan aku pun berkata kepadamu. Ya. Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus yang ditugaskan jadi gembala sidang. Gembala domba. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus jika mengasihi Allah lebih, gembalakanlah domba-dombaku. Dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus.
Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan Ini menguasainya. fakta. Kalau seorang pengkhotbah seperti saya, paham firman Allah, seperti Paulus pemberita firman, paham ajaran salib, bisa menerima seperti apapun, jemaat dibangun oleh Allah sendiri. Jadi kalau jemaat di tempat ini dibangun oleh Allah, karena saya paham ajaran yang benar. Tapi kalau jemaat sama sekali tidak ada perubahan dalam hidup, itu adalah kesalahan saya. Saya menganggap Yesus hanya sebagai manusia. Saya menganggap Yesus hanya sebagai orang terkenal, orang yang hebat dan lain sebagainya. Tapi Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya bangga menjadi hamba Tuhan di desa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau jemaat begitu patuh, begitu taat, begitu setia, bukan karena saya. Karena saya mau belajar kepada firman Allah. Dengan sungguh-sungguh saya bergaul dengan Tuhan. Siang ataupun malam. Seakan-akan tidak tahu waktu. Saya ingin memahami siapa Yesus. Ternyata Yesus mengakhiri dengan ajaran salib. Kalau ini terjadi, itulah jemaat akan terdidik mencontoh kepada pemimpin. Pemimpinnya suka korban, jemaatnya juga suka korban. Kenapa gereja membutuhkan sesuatu? Harus memakai jual beli. Mencari keuntungan tanpa pengorbanan. Kenapa? Mungkin karena seorang gembala tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan. Yesus gembala yang baik memberikan teladan kepada domba-dombanya, mengorbankan dirinya, dan berjalan di depan menjadi contoh hingga domba-domba itu rela disembelih menjadi korban persembahan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 4. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ini gembala yang baik berjalan di depan, menjadi suri toladan, menjadi contoh. Kalau seorang gembala menjadi contoh dalam perilaku, dalam pengorbanan, domba-domba juga akan melakukan hal yang sama. Kenapa jemaat menjadi pelit, menjadi sulit berbuat? Karena seorang gembala tidak memberikan teladan, tidak rela berkorban karena Tuhan, tidak rela mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka jemaat pun akan mengalami kesulitan. Kalau ini masih banyak orang yang tidak suka dengan ajaran salib, dikatakan oleh firman Allah, karena mereka itu bodoh dan mereka akan binasa. Menakutkan, mengerikan saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar kepada Tuhan. Salib itu wujudnya kasih. Korban itu wujudnya kasih. Tanpa pengorbanan wujud kasih tidak ada. Gedung gereja yang dibangun ini dari pengorbanan jemaat, bukan hasil jual beli. Seluruh alat musik yang ada ini bukan hasil jual beli, tapi dari pengorbanan. Semua fasilitas gereja bukan hasil jual beli, tapi hasil pengorbanan dari domba-domba yang menteladan Kristus, menteladan Paulus, pemimpin menteladan Kristus, pemimpin menjadi teladan. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak Seperti yang anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu.
dan telah menyerahkan dirinya telah untuk mengorbankan dirinya sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Inilah saudara, gembala kita yang kita ikuti Kristus. Bukan hanya mengusir setan, bukan hanya mengadakan mujizat, tetapi mengasihi kita dengan mengorbankan. Lewat darah Yesus, dosa kita dihapus. Dan kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan menyanyikan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Kita bangkit berdiri saudara. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapa yang ada dalam surga, kami makin memahami firman-Mu. Yesus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat, bukan seperti tukang sihir, mengubah kertas menjadi duit, walaupun di dalamnya penuh tipu muslihat. Lewat proses, lewat belajar Alkitab, paham firman Allah, dan dibangun oleh Tuhan sendiri, lewat kematian dan lewat kebangkitan. Itu baru menjadi rumah yang kuat, yang tidak untuk jual beli. Di dalam Yesus, keselamatan tidak bisa dijual. Keselamatan tidak bisa dibeli. Keselamatan harus dibangun oleh Allah. Harus diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Itulah menjadi bait Allah yang kudus, yaitu sidang jemaat, yaitu tubuh Kristus. Ajarkan kami memahami, jangan makin lama kami makin tidak mengerti firman-Mu. Tapi kami makin lama makin paham. Kami akan bisa paham kalau kami masuk dalam ajaran salib. Enggak bisa menerima apapun yang terjadi dalam dunia. Tidak menjadi masalah karena semua sudah dipatahkan, dikalahkan oleh korban Kristus. Engkau sudah memberkati kami, memberkati jemaat-Mu yang ibadah di rumah ya Tuhan. Tidak terkecuali mereka sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan yang menilai. Mereka ibadah atau tidak, Tuhan yang maha tahu. Dan nanti wujudnya mereka berubah sikap atau tidak, itu semua dari sikap kita yang hormat atau tidak hormat kepada ajaran Tuhan. Terima kasih, Kau sudah memberkati firman-Mu pada saat ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.